Pada hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tentu penegasan. Yang tidak hadir pada hari ini tentu harapan kita dan kita semua membaca Peraturan Pemerintah PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ada bentuk larangan mana yang tidak boleh dan mana yang diperbolehkan, tentu untuk menciptakan profesionalisme kita sebagai abdi negara. Ada batasan-batasan yang tentunya harapan saya Bapak dan Ibu dan ingat bahwa di saat saya mendamping Bapak dan Ibu, ada tiga hal konsep kepemimpinan yang saya terapkan. Mengajak, merangkul, mengatur. Hadir saya di Tabanan, saya berharap semua Bapak Ibu sudah siap diajak bekerja. Tanpa harus dilihat performanya, tanpa harus dilihat absennya, ajak. Karena Bapak Ibu yakin dengan konsep kebersamaan. Bapak Ibu ada di sini untuk memberikan pelayanan. Saya ajak Bapak Ibu bekerja. Yang kedua, saya rangkul. Ya, barangkali ada psikologis yang lagi tidak enak. Kenapa tidak masuk? Kenapa tidak ada? Saya selalu berikan pembinaan. Saya rangkul semua agar apa? Seluruh ASN betul-betul kita mampu berdayakan. Sekecil apapun kita harus mampu berdayakan. Yang ketiga, apa? Tadi apa? Mengatur. Mengatur apa yang kita pakai atur? PP 94 tahun 2021. Yuk kita baca bersama. Isinya apa? Bahwa kita bekerja di sini ada regulasi yang mengatur. Bapak hadir jam berapa? Melakukan apa? Pulang jam berapa? Ayo kita baca PP yang saya sebutkan tadi. Tugas saya hanya mengajak, merangkul, dan mengatur itu Bapak Ibu sudah tahu. Karena itu berlaku secara umum. Jadi harapan saya pada pagi hari ini, mari rujukan kita, regulasi yang Bapak Ibu harus menjadi tanggung jawab bersama adalah PP yang saya sebutkan tadi nomor 94 tahun 2021. Yang kedua, terkait dengan kejujuran kita, integritas kita untuk bagaimana memberikan pelayanan. Karena dalam pelayanan itu kita mengelola anggaran. Jadi sudah barang tentu saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu, memberikan peringatan. Hak kita atas tanggung jawab yang kita lakukan hanya tanggal 1. Jangan berpikir di luar tanggal 1 itu. Agar apa? Tanggung jawab kita lakukan, negara sudah memikirkan apa yang menjadi hak kita. Jangan lagi berpikir, oh ini kan ada sesuatu nih dalam DIPA nih. Gimana caranya kita mengakali. Itu Bapak Ibu sudah memiliki konsep berani melakukan hal-hal yang di luar konteks tanggung jawab dan hak Bapak dan Ibu. Yang sering disebut dengan korupsi. Korupsi dalam bentuk materi, korupsi dalam bentuk peraturan, korupsi dalam bentuk disiplin. Ini harus Bapak Ibu betul-betul paham. Agar kita tenang bekerja, penuhi segala bentuk aturan. Pahami aturan, selesai di situ Bapak dan Ibu. Kadang orang begitu melihat aturan bagaimana caranya mengakali. Berarti orang itu sibuk berkonsep. Orang yang enteng dalam hidupnya apa? Taat pada aturan yang ada. Jadi pada hari ini saya mengajak pada Ibu lakukan kewajiban, jangan berpikir yang di luar konteks dari apa yang kita harus menjadi tusi kita. Mari kita bersama-sama bahwa kita membangun saudara kita, salah satunya kita harus anti korupsi. Mau itu korupsi masalah anggaran, mau itu korupsi masalah waktu. Ayo kita introspeksi ke dalam untuk bagaimana membentuk pembangunan saudara integritas itu. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu bisa berintegritas. ASN sekarang dituntut dua hal Bapak dan Ibu. Satu, memiliki integritas. Yang kedua, memiliki kompetensi. Itu tuntutan Bapak dan Ibu. Integritas, bagaimana kita ke dalam. Kompetensi, bagaimana kita keluar memberikan kemampuan kita untuk memberikan pelayanan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, tidak disuruh pun Bapak Ibu harus bagaimana selalu meningkatkan kualitas diri. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu, integritas, kompetensi.
Itu yang menjadi modal kita bersama. Setelah kita memiliki dua hal pokok tadi terkait dengan kita, keberanian kita terkait dengan integritas, kompetensi. Di mana kita lakukan ini? Bagaimana caranya? Yang pertama, tata kelola SDM. Tata kelola SDM. Kenapa tata kelola SDM pertama? Apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di sekitar kita, kalau kita tidak mampu, tidak mumpuni, tidak semuanya berjalan. Yang kedua, tata kelola birokrasi organisasi. Kita punya aturan main. Setiap kita melakukan tugas yang mengaturnya ini, dan ingat Bapak dan Ibu, setiap tusi yang Bapak Ibu lakukan ada regulasi yang mengatur. Makanya setiap pelaksanaan tugas Bapak Ibu pasti ada SOP-nya. Mohon ini jadi catatan. Tata kelola birokrasi dan administrasi. Yang ketiga, tata kelola pelayanan. SDM-nya mumpuni, Bapak Ibu selalu meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kompetensi, berdaya Bapak Ibu di situ. Seluruh birokrasi tata kelola pasti akan berjalan dengan baik karena Bapak Ibu mumpuni di bidang SDM. Yang ketiga, kita adalah pelayan dan abdi negara. Yang kita layani masyarakat, pasti pelayanan akan mampu kita berikan kepada masyarakat. Continue, konsisten, komitmen. Setiap konsep, pimpinan memiliki konsep, bagaimana hari ini, itu yang kita laksanakan dan kita hasilkan, terakhir baru ada evaluasi. Jadi harapan saya pada hari ini, isu-isu di luar sana, bahwa bagaimana negara kita dari tata kelolanya, harus kita bangun bersama, agar bagaimana hal-hal terkait dengan penyimpangan yang kita lakukan, astungkala, alhamdulillah puji Tuhan untuk di Tabanan seminimal mungkin itu terjadi. Kita boleh mendengar kata korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN itu untuk di Tabanan harapan kita clear.